hidung Ci, pada balikin setiap TV. ras atau setiap suku Dari bangsa awal gitu. tidak sama. Ada yang agak pesek, ada yang biasa, ada yang mancung, bahkan ada yang sangat mancung. Dan biasanya Tuhan sudah mengatur itu disesuaikan dengan kebiasaan ataupun temperatur yang ada di negara tersebut. Kan ada negara tuh yang hanya punya 2 musim, 3 musim, ataupun 4 musim. Jadi sangat tergantung pada keadaan dan kebiasaan manusia pada tempat-tempat tinggalnya tadi. Ya. Sehingga bentuk hidung pun kalau Anda ketemu dengan orang Amerika, ketemu orang Jepang, kemudian ketemu orang India, ketemu orang Afrika, itu bentuknya akan berbeda-beda. Tapi tidak masalah. Yang penting hidung itu lubangnya masih tetap menghadap ke bawah. Ya, karena kalau menghadap ke atas nanti kasihan waktu hujan. Oke, dari sini kita lihat bagian belakang daripada rongga hidung. Lanjut, next. Tadi sudah saya jelaskan mengenai kapumnasi. Dindingnya dilapisi membran mukosa yang menghasilkan mukus yang membasahi dinding ini, dan itu biasanya mukusnya akan bertambah banyak sekali pada saat kita mengalami alergi atau mengalami influenza. Ya. Di dalam rongga hidung ini, kecuali mukus tadi, ada juga silia atau rambut. Rambutnya biasanya agak kasar. Ya. Kemudian adalah hak nasalis yang superior atas, yang media tengah, dan inferior yang bawah. Di mana tujuannya adalah untuk memperluas permukaan dan juga untuk melembabkan udara yang masuk. Lanjut. Di dalam rongga hidung, udara itu dikumpulkan, nanti fungsi daripada saluran pernapasan kita tidak hanya untuk mengambil oksigen maupun mengeluarkan karbon dioksida, tapi pada daerah hafunan, yaitu apa? Fungsi penciuman. Bukan mencium, bukan, maksudnya mencium bau-bauan. Ya, contohnya Anda bisa mencium wangi-wangian. Anda bisa mencium makanan yang enak. Anda juga bisa mencium bau-bauan yang tidak dikehendaki. Ya. Saraf pertama yang berfungsi untuk bau-bauan tadi. Bagian saraf yang berfungsi untuk mencium bau-bauan tadi berada di atap rongga hidung. Nanti kita lihat gambarnya. Jadi pada atap rongga hidung itu adalah bagian bawah daripada tulang yang membungkus otak. Di situ nanti akan tembus keluar saraf pertama dari otak yang fungsinya untuk mencium bau-bauan tadi. Ya, daerah itu dinamakan lamina cribriformis. Ya, jadi bagian tulang, dari tulang kepala kita yang bagian paling bawah itu ditembus oleh saraf-saraf tadi untuk berfungsi sebagai penciuman. Dan sarafnya dinamakan nervus olfactorius. Nanti saya jelaskan di sistem saraf. Ya. Lanjut. Nah, ternyata udara itu begitu masuk, tidak langsung dia akan masuk ke dalam trachea. Dia biasanya di sini akan diproses dulu, dilembabkan, dihangatkan, ya. Jadi dia udara biasanya berputar di sini, disimpan sebentar. Dan sebagian daripada udara itu ada yang disimpan di rongga-rongga yang ada di tulang kepala. Jadi tulang-tulang kepala kita seperti di sini. Yang di depan ini os frontalis, itu dalamnya ada rongga kecil. Di sini juga sama, di dekat telinga itu dalamnya ada rongga di dalam tulang. Di sini juga di belakang telinga kita, di tulang ethmoidalis ada juga rongga, untuk katanya sih untuk cadangan udara. Ya. Ini dinamakan lubang-lubang tadi disebut sinus paranasalis. Ya.
Jadi udara tadi yang sesudah masuk, sebagian nanti diolah di sini untuk disesuaikan kelembaban dan juga temperaturnya dengan suhu tubuh manusia. Sebagian nanti udara itu ada yang dimasukkan atau disimpan di dalam sinus-sinus paranasalis. Udara nanti bergerak ke belakang, dia sampai di faring bagian belakang hidung atau disebut nasofaring. Nanti udara akan masuk terus ke dalam laring dan masuk ke dalam saluran udara di dalam trachea. Ya. Pada saat udara ini masuk, yang dari hidung tadi yang sudah disesuaikan masuk ke dalam trachea, maka di sini ada semacam anak lidah yang kecil yang gunanya bisa menutup dan membuka. Pada saat udara datang, dia akan membuka sehingga udara akan masuk banyak ke dalam trachea. Tapi pada saat kita menelan, nah ini kan di bawah ini rongga hidung. Nah ini bagian dasar daripada tulang rongga hidung ini tadi yang dinamakan lamina cribriformis tadi. Yang di sini nanti akan tembus saraf-saraf penciuman. Dan ini adalah selaput lendir yang menutupi rongga mulut kita atau selaput epitel. Ya. Nah nanti pada saat kita lagi mengunyah, nggak usah takut, nggak usah begitu kita menelan itu bukan berarti terus kita harus menghentikan napas gitu, nggak usah. Tubuh kita sudah otomatis. Begitu makanan tadi ditelan masuk lewat bagian belakang lidah, didorong, waktunya itu hanya 2 detik. Pada 2 detik itu maka epiglotis ini akan menutup sehingga apa? Makanan dari daerah mulut yang didorong oleh bagian belakang lidah tadi akan menggelosornya ke belakang. Masuklah dia ke dalam esophagus. Dulu sudah saya jelaskan. Dalam esophagus nanti dipijit-pijit masuk ke dalam lambung. Tapi waktunya kan hanya 2 detik. Sesudah 2 detik, makanan ini masuk, ditelan, ini akan terbuka. Otomatis terbuka dan kita bisa bernafas lagi. Sehingga kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari karena waktunya sangat-sangat cepat. 1, 2, baru menghitung 2 aja dia udah masuk makanannya dan epiglotisnya ini akan langsung terbuka dan udara akan masuk lagi sehingga kita dalam bernapas tidak ada masalah. Ya, ingat itu jelasnya. Lanjut, next. Nah ini juga gambarnya yang diwarnai. Nah ini adalah concha nasalis superior, media, dan inferior. Ya, sama yang seperti yang tadi saya jelaskan. Lanjut, next. Nah, dasar daripada rongga hidung dibentuk oleh tulang rahang atas atau bagian atas daripada rongga mulut. Jadi ini kalau ini rongga mulut kita, kalau Anda masukkan jempol ke sini ke dalam mulut, kemudian bengkokkan ke atas, di atas ada yang namanya tulang palatum keras atau bagian bawah daripada rongga mulut yang ada di atasnya. Ya. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa udara itu nanti akan disimpan juga di dalam ruangan-ruangan yang isinya udara pada tulang-tulang kepala kita. Baik itu di maksila, itu di frontalis, ya, di ethmoidalis, dan sebagainya. Sehingga dinamakanlah itu sinus-sinus paranasal atau sinus-sinus tempat udara yang berada di samping hidung. Namanya nanti sesuai dengan nama tulangnya, seperti yang di maksila adalah sinus maxillaris, yang di tulang depan kepala ini dinamakan sinus frontalis, yang ada di samping dinamakan sinus sphenoidalis, sinus ethmoidalis, dan lain-lain. Lanjut, next. Faring sudah saya jelaskan sebelumnya, di belakang daripada rongga hidung, rongga mulut, dan di atas daripada trachea itu kita dapatkan daerah yang namanya faring, yang terbagi di atas 3 yaitu nasofaring, orofaring, dan naryngofaring. Dan di bagian belakang daripada isthmus faucium yang saya tanyakan kemarin waktu UTS
itu adanya kumpulan kelenjar-kelenjar limfatik yang dinamakan tonsilla palatina atau amandel. Lanjut, next. Ini adalah gambar saluran napas kita secara keseluruhan. Udara masuk lewat hidung, masuk ke dalam rongga mulut, rongga hidung. Bagian bawah dari rongga hidung ini merupakan bagian atas dari rongga mulut, yaitu langit-langit keras, langit-langit lunak, atau palatum durum dan palatum mole. Oksigen yang sudah dihisap masuk ke dalam kafum nasi atau rongga hidung masuk ke dalam trachea lewat epiglotis tadi. Di dalam trachea dia meluncur terus masuklah dia ke bagian kanan dan kiri jantung yang dinamakan bronchus. Dari bronchus nanti dia akan bersambang lagi menjadi bronchiolus sampai bagian yang paling kecil yang dinamakan di sini adalah daerah bronchiolus dan alveoli. Paru-paru berada di dalam rongga dada. Rongga dada ini yang terdiri dari iga dan otot-otot serta jaringan-jaringan ikat yang kuat. Di dalam rongga dada ini ada 3 ruangan, yaitu ruangan yang diisi oleh paru-paru yang sebelah kiri, kemudian ruangan mediastinum yang diisi oleh jantung, dan satu lagi yang terakhir adalah ruangan yang berada di sebelah kanan dada kita. Dan ini dinamakan bagian toraks dextra, ini bagian toraks sinistra yang di tengahnya diisi jantung, itu dinamakan daerah mediastinum. Paru-paru, kalau jantung dibungkus oleh selaput jaringan selosa yang dinamakan perikardium, maka paru-paru dibungkus bagian luarnya oleh jaringan selosa padat yang dinamakan pleura visceralis. Dan nanti yang bagian luarnya dia ada dinamakan pleura parietalis. Dan diantaranya seperti selokan yang sempit, disitulah kita dapatkan adanya cairan yang bersifat seperti minyak untuk mengurangi atau menghindari gesekan antara dinding dada dengan bagian-bagian tadi. Oke, next, lanjut. Laring tadi sudah saya jelaskan, bagian yang paling atas atau pangkal dari tenggorokan. Di sana kita dapatkan adanya plika vokalis atau pita suara. Pita suara ini dia tidak akan bisa membentuk suara ataupun membentuk kata-kata ataupun dia membentuk nyanyian yang bagus dan sebagainya tanpa bantuan lidah, bibir dan juga pipi. Pita suara bisa mengeluarkan suara A, B, C, D dan sebagainya, tapi nanti masalah pengeluarannya jadi pengucapan ya ataupun jadi kata-kata dan sebagainya itu harus dibantu oleh organ-organ yang lain seperti pipi, bibir, lidah dan sebagainya. Kalau Anda tidak percaya boleh Anda silahkan mengeluarkan suara tapi mulutnya tutup kuat-kuat. Apa yang akan keluar bunyinya? Tidak ada kata-kata, tidak ada nyanyian, tidak ada apapun. Hanya paling gitu aja. Jadi tidak bisa dibentuk suara ataupun kata-kata atau lafal-lafal yang indah. Jadi itu harus dibantu. Jadi semuanya itu nantinya terbentuknya suara itu merupakan hasil kerjasama antara rongga mulut kita, rongga hidung, laring, ya bagian ini lidah, bibir, dan pita suara itu sendiri. Jelas ya? Memang kalau terjadi kelumpuhan di plika vokalis tidak ada suara yang keluar. Tapi kalaupun ada suara yang keluar tanpa dibantu ini tidak ada suara yang indah yang keluar. Jelas di sini, ya. Oke, lanjut. Ini pita suaranya. Jadi di sini ada otot. Ini adalah yang merah-merah ini adalah mukosa yang menghasilkan cairan. Ya, di sini ada otot, di sini juga ada otot dan otot ini
kedua belahan ini bentuknya kan agak jarak, agak renggang. Ini bisa lebih lebar, bisa juga lebih menyempit. Ya, tergantung daripada kontraksi atau relaksasi otot yang ada di sini. Dalam keadaan santai atau rileks seperti ini. Tapi nanti bisa juga dalam keadaan ototnya itu kontraksi ataupun rileks, maka lubang ini akan terbuka lebih lebar atau bisa menutup lebih sempit. Ya. Karena nanti dengan lebar sempitnya lubang ini, maka itu akan menghasilkan suara yang berbeda. Ada suara yang tinggi dan ada suara yang rendah. Lanjut. Pita suara ini merupakan lipatan membran mukosa itu yang di dalamnya ada ototnya dan jaringan-jaringan ikat, ya. Itu memanjang dari bagian belakang saluran pernapasan ini sampai ke bagian depan. Jadi pada saat otot tadi yang berada pada pinggiran pita suara itu rileks, maka pita suara itu dia akan membuka. Tapi pada saat dia kontraksi, tegang, maka pita suara tadi lubangnya akan mengecil atau menutup. Sehingga suara yang keluar nanti akan berbeda. Ada yang tinggi, ada yang rendah atau besar, seperti suara bariton. Ya. Oke, lanjut. Next. Nah, ini secara bagan begini. Ini pita suaranya, ada yang ada ototnya tadi. Ini bisa melebar seperti ini, bisa juga menyempit seperti ini. Ya, dan ini berasal dari tulang lawan yang ada di bagian belakang saluran pernapasan sampai ke bagian depan sini. Lanjut, next. Sekarang kita lihat tahya. Tahya itu adalah batang tenggorok yang merupakan bagian bawah daripada saluran pernafasan. Saluran ini bentuknya seperti pipa dan dibentuk oleh cincin tulang rawan yang bentuknya seperti huruf U. Jadi cincin itu nanti dipasang mulai dari atas sampai ke bawah, jumlahnya bisa mencapai 16 sampai 20 buah. Nanti di antara cincin yang satu dengan cincinnya itu akan ada otot maupun jaringan ikat yang menyambungnya. Dan di bagian dalam daripada tahya tadi, kalau di hidung tadi kan ada bulu hidung dengan mukosa. Nah, di tahya ini sama, ada juga lendir pada dindingnya dan ada bulu-bulu halus. Tidak sekasar seperti bulu hidung yang ada di sini. Kalau sama bulu di tahya sama dengan ini, wah kayaknya kita nggak berhenti deh, batuk, bersin terus-terusan. Tapi bulu di sana halus dan pendek. Adanya pada dinding daripada tahya dan selalu dia bergerak ke arah atas. Jadi seperti orang mengusir gitu, itu adalah untuk mengusir kotoran maupun debu-debu yang masih ada yang masuk ke dalam tahya. Jadi itu tujuannya di sana, ya. Nanti tahya ini pada sepertiga atas dari rongga dada akan bercabang menjadi dua, yaitu menjadi bronchus kanan dan bronchus kiri. Lanjut. Pada bronchus dindingnya oleh cincin tulang rawan tadi, meskipun bentuknya tidak berbentuk U. Hanya di sini nanti di bagian dalamnya tidak ada lagi silia atau rambut yang halus tadi. Ya. Bronchus yang kanan itu lebih pendek daripada yang kiri, tapi dia biarpun lebih pendek lebih lebar. Yang kiri lebih panjang, tapi bronchus ini akan bercabang lagi menjadi bronchiolus. Bronchiolus itu cabang dari bronchus yang makin lama makin kecil, dan kemudian kita akan mendapatkan yang namanya alveolus. Oke, lanjut. Next.
Alveoli adalah bagian paling bawah daripada paru-paru yang jumlahnya tadi sudah saya katakan 150 juta pada kedua paru-paru. Ya, jadi bronchiolus tadi yang paling ujung dinamakan bronchiolus terminalis atau bronchiolus paling akhir. Di situ nempel pada bronchiolus tadi. Jadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida terjadinya pada alveoli ini. Ya. Alveolus itu dibentuk oleh sel-sel epitel alveolus, tapi di antaranya nanti ada yang dinamakan sel septal. Nanti kita bisa lihat di gambarnya. Sel septal ini nanti akan memproduksi semacam cairan yang bersifat agak lemah, ya, cairan fosfolipid, ya, atau yang dinamakan cairannya itu surfaktan. Cairan tadi fungsinya adalah untuk mempertahankan supaya alveolus ini tidak kempes atau tidak kolap. Dan alveolus ini akan selalu basah. Karena apa? Karena adanya produk cairan yang berlemak tadi. Ya. Jadi disinilah fungsi daripada alveolus tadi. Dan kemudian pada bagian paling pinggirnya terjadilah osmosis daripada oksigen ataupun CO2 yang sudah tidak dipergunakan lagi. Oke, lanjut. Alveolus yang terdapat pada bagian akhir atau bagian puncak daripada bronchiolus membentuk bulatan-bulatan di mana di dalamnya hanya terdapat udara. Ya, bulatan-bulatan tadi bagian dalamnya akan menghasilkan mukus dan juga akan dilapisi oleh semacam surfaktan yang dikeluarkan oleh sel-sel septal yang berada di antara sel-sel alveolus tadi, di mana cairan surfaktan tadi akan berfungsi untuk mencegah jangan sampai alveolus ini kering dan juga jangan sampai alveolus ini padat. Lanjut, next. Nah, jadi ini adalah trachea yang di sini Anda bisa pegang, terus dia akan masuk ke dalam rongga dada di petiga tengahnya itu dia akan bercabang menjadi bronchus, kanan dan kiri kemudian bercabang lagi menjadi bronchiolus, dan terakhir nantinya dia akan berakhir pada tempat yang dinamakan alveolus tadi. Jadi alveolus ini kalau Anda pernah lihat anggur seperti itu, dia bentuk bulat-bulat banyak di luar. Seluruh jaringan paru-paru ini di dalamnya berisi udara dan juga pembuluh darah. Sehingga dia bersifatnya seperti spons. Spons itu seperti busa gitu ya. Jadi dia kalau dipijit, kempes, dilepas dia membesar lagi. Anda lihat di sini. Mulai dari trachea, bronchiolus, dan kemudian bronchus, kemudian bronchiolus, dan terakhir di sini adalah bronchiolus terminalis. Lanjut. Ini adalah gambar foto ronsen atau foto dada seseorang. Anda cukup nanti mengenal aja, oh begini fotonya. Tapi tidak usah dipelajari. Ya, yang mana jaringan paru-parunya, warnanya gimana, ini dan sebagainya tidak usah. Ini hanya memperlihatkan bahwa foto paru-paru manusia adalah seperti ini, di mana kita bisa lihat nantinya gambaran daripada saluran pernapasannya dan juga gambaran daripada saluran pembuluh darahnya yang ada di foto ini. Lanjut, next. Boleh. Orangnya mau. Pleura dan paru-paru tadi sudah saya jelaskan bahwa semua organ bagian dalam pada tubuh manusia, baik itu di jaringan
sistem urinarius, di jaringan sistem digestif, di jaringan sistem kardiovaskuler. Bagian luarnya pasti dibungkus oleh jaringan serosa, ya. Dan di paru-paru, kalau di jantung kan perikardium, kalau di saluran pencernaan kan ada momentum, ada mesenterium dan sebagainya. Dan di daerah paru-paru dinamakan pleura, ya. Dan pleura ini bisa pleura visceralis yang membungkus paru-parunya dan pleura parietalis yang membungkus dinding dadanya. Dan di antaranya nanti ada ruangan kecil tipis yang diisi oleh satu cairan yang dinamakan cairan pleura. Itu adalah kafum pleura. Lanjut, next. Seperti tadi, jaringan paru-paru itu terutama diisi oleh alveoli yang jumlahnya 150 juta. Alveoli ini tipis dan di dalamnya isinya adalah udara dan di luarnya ada pembuluh darahnya. Sehingga alveoli ini bentuknya seperti spons atau busa tadi. Kalau dipijit, dia kempes, dilepas dia mengembang lagi. Ya. Jadi paru-paru normal itu sifatnya lunak, ringan, dan menyerupai spons. Karena sebagian besar terdiri atas gelembung udara. Paru-paru yang sebelah kanan terdiri atas 3 lobus. Dan di ruangan tengah itu ada ruangan kecil yang biasanya diisi jantung, pembuluh-pembuluh darah besar, dan juga di sana ada pembuluh darah yang akan memperdarahi paru-paru dan jantung. Oke, lanjut. Ini kardiovaskuler. Pembuluh darah paru-paru itu ada arteri pulmonalis kanan dan kiri, ada vena pulmonalis kanan dan kiri, dan ada arteri bronchialis. Itu aja yang penting, karena yang lainnya kecil-kecil tidak saya jelaskan lagi. Arteri pulmonalis kanan dan kiri itu yang membawa darah dari jantung menuju ke paru-paru. Nanti darahnya disebarkan, darah yang dibawa dari jantung ke paru-paru tadi akan mengeluarkan atau membuang karbon dioksidanya. Dan kemudian nanti di paru-paru diproses, ditukar, maka darah yang masuk adalah darah yang banyak mengandung oksigen melalui vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis dia menuju ke aorta, barulah dia disebar ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah yang memberi makan kepada paru-paru itu sendiri bukan dari aorta, tapi dari bronchialis. Lanjut, next. Ada fisiologi. Tadi anatominya. Ya. Jadi sebetulnya fungsi paru-paru tadi itu di mana dia fungsinya mengeluarkan atau membuang karbon dioksida dan mengambil sebanyak-banyaknya oksigen. Ini sudah tadi, lanjut next. Kita lihat sekarang fungsi atau fisiologi paru-parunya. Paru-paru itu seperti kantung. Anda kalau punya kantung, biasanya kan bisa ditiup, bisa diisi makanan, ataupun bisa juga diisi cairan. Tergantung jenis kantungnya. Kantung paru-paru ini, dia bisa menampung udara sampai jumlahnya 5 liter. Itu disebut kapasitas total. Tapi bukan berarti kita itu setiap meniup atau ekspirasi mengeluarkan napas dan juga inspirasi atau mengambil napas itu jumlahnya harus 5 liter. Tidak. Karena paru-paru pun mempunyai kapasitas masing-masing.
Paru-paru pada setiap manusia sama merupakan kantung, tapi tidak berarti kemampuannya sama. Kemampuan paru-paru pada seorang atlet sepak bola misalnya akan berbeda dengan kemampuan paru-paru pada seorang atlet catur. Itu sama-sama atlet, ya. Apalagi dengan kita orang normal, ya. Paru-paru seorang atlet bisa mengeluarkan udara lebih banyak dari kita. Dan dia juga bisa mengisap udara lebih banyak dari kita. Karena biasanya mereka memerlukan oksigen jauh lebih banyak dan mereka juga mempunyai karbon dioksida yang jauh lebih banyak untuk dibuang. Jadi paru-paru ini sangat tergantung daripada usia, jenis kelamin, latihan. Tergantung hal-hal tadi atau sehat tidaknya. Karena meskipun dia masih muda, laki-laki, ya, kemudian dia juga kadang-kadang suka olahraga, tapi dia kena penyakit paru-paru, entah TBC entah apa, ya kapasitasnya akan menurun otomatis. Ya, jadi semua sangat tergantung daripada sehat atau tidaknya, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, ya. Kemudian juga bagaimana latihannya, apakah dia misalnya perokok berat atau bukan, itu sangat mempengaruhi daripada kapasitas paru-paru ini. Tapi secara normal, yang namanya kapasitas paru-paru itu adalah kesanggupan paru-paru dalam menampung udara di dalam paru-paru. Ada yang dinamakan kapasitas total. Kapasitas total ini adalah kemampuan paru-paru untuk menampung udara. Tidak tergantung dia itu sehat atau tidak. Tidak tergantung dia itu laki-laki atau wanita. Tapi paru-paru itu pada umumnya secara total, kedua paru-paru bisa menampung udara sejumlah 5 liter. Dan nah inilah nanti yang akan mempengaruhi karena daripada kesehatan, kelamin, kemudian latihan dan sebagainya. Seorang sering berlatih lari, maraton, basket, sepak bola dan sebagainya, pasti kapasitas vitalnya akan lebih bagus dari kita yang jarang olahraga, ya. Nah, itu bedanya di sana. Kita lihat di sini. Normal paru-paru itu sebetulnya dapat menampung lebih kurang, makanya disebut lebih kurang di sini 5 liter. Nanti pada saat kita mengeluarkan napas semaksimal mungkin, berarti kita meniup sekuatnya sampai sekuat-kuatnya sampai kita nggak bisa niup lagi, itu dinamakan ekspirasi maksimal. Jadi udara yang bisa kita keluarkan secara maksimal. Lanjut. Nanti ada lagi bagaimana kemampuan kita dalam mengambil nafas sedalam-dalamnya. Itu dinamakan nantinya inspirasi maksimal. Jadi bernafas itu pada manusia ada 2 bagian, yaitu inspirasi, menarik nafas, dan kemudian ekspirasi, menghembus nafas. Dan inspirasi dan ekspirasi ini akan berjalan dengan ritme yang teratur. Sudah diatur oleh bagian otak yang berada pada perbatasan antara otak besar dengan sumsum tulang belakang. Jadi bernapas ini adalah merupakan satu gerak refleks. Ritmenya sudah diatur, kecuali dia akan bisa berubah oleh keinginan kita ataupun aktivitas yang kita kerjakan. Apakah kita olahraga, kita kerja berat, dan lain, atau apakah kita ada perubahan emosi, itu akan merubah kecepatan daripada pernafasan. Hanya kecepatannya bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Ya. Oke, lanjut. Next. Oksigen dan karbon dioksida di dalam darah itu kadarnya sudah ditentukan. Jadi oksigen itu berapa sih normalnya ada dalam darah? Sudah ada aturannya. Ya, nanti Anda akan tahu.
pada saat Anda sudah mulai kerja di laboratorium. Berapa nilai oksigen yang harusnya normal ada di dalam darah seseorang? Apakah pada bayi, remaja, ataupun pada lansia. Dan berapa jumlah karbon dioksida itu pun sama, sudah ada ketentuannya. Apakah oksigen itu nambah atau berkurang, karbon oksidanya nambah atau berkurang, itu akan merubah apa? Merubah keadaan kesehatan seseorang, ya. Dan itu akan merubah nantinya berapa frekuensi nafas, berapa kedalaman nafasnya, ya, dan lain-lain. Nanti Anda akan tahu. Keluar deui. Anjir, sumpah butuh banget tau minum. Orang tuh nasi Udin. Hah? Arek moal don. Nih, serius. Dada dengan rongga perut. Itu yang akan membantu untuk mengembangkan maupun mengecilkan paru-paru. Di samping diafragma, organ yang lainnya adalah otot-otot dan iga pada daerah rongga dada. Itu juga sama akan berpengaruh untuk memperbesar maupun mengecilkan paru-paru kita. Sehingga nanti akan terbentuklah yang namanya pernapasan perut dan pernapasan dada. Dan hal ini pun nanti akan sangat dipengaruhi di samping oleh latihan, juga oleh usia, jenis kelamin. Itu akan berpengaruh terhadap dua jenis pernapasan tadi. Ya. Lanjut. Yang pertama adalah pernapasan dada. Waktu bernafas, maka ini yang berperan penting adalah otot-otot di antara iga dan juga rangka dada ini. Rangka dada itu yaitu otot tulang dada di depan, kemudian tulang-tulang iga dan tulang belakang. Ya. Dan biasanya ini berfungsi dominan pada mereka yang usianya muda ataupun pada perempuan. Karena biasanya rangka dadanya ini masih elastis. Sehingga dia sangat berperan untuk waktu tarik nafas dan waktu mengeluarkan nafas. Pernapasan jenis kedua adalah pernapasan perut. Lanjut. Biasanya ini lebih banyak ditemukan pada laki-laki, terutama pada orang-orang tua. Kalau orang-orang tua biasanya laki-laki dan perempuan. Kalau orang mudanya biasanya pada laki-laki lebih berperan. Di sini yang berperan adalah hari diafragma tadi, yaitu batas antara rongga dada dan rongga perut ini. Ini yang berperan untuk lebih menaikkan, mengecilkan paru-paru maupun memperbesar paru-paru. Karena biasanya tulang rawan di sini tidak begitu lunak lagi, dan juga banyaknya zat kapur yang mengendap, terutama pada orang-orang usia lanjut. Lanjut, next. Ini otot-otot dan saraf dinding torak untuk diketahui saja, tidak usah dihafalkan karena ini kebanyakan namanya adalah nama-nama Latin, ya. Jadi otot yang membantu perluas rongga dada itu seperti tadi, otot besarnya adalah pectoralis major, yang kecilnya adalah intercostalis. Kemudian ada lagi yang namanya musculus calenus dan lain-lain. Dan ini adalah saraf-saraf yang terdapat pada antar iga yang membentuk rongga dada ini. Lanjut, next. Nah, ini juga sama, ini adalah iga kita, ya, tulang iga. Nanti di antara tulang iga ini kita dapatkan adanya otot-otot yang dinamakan musculus intercostalis, dan di sini juga kita dapatkan adanya pembuluh darah dan saraf intercostalis. Lanjut, next. Memang dalam kehidupan kita sangat memerlukan oksigen. Karena oksigen ini sangat diperlukan untuk metabolisme oksidasi untuk membentuk ATP tadi. ATP tadi nanti yang akan
menjadi tenaga untuk kehidupan kita sehari-hari, menjadi pembentuk sel baru, menjadi pembentuk sel pengganti sel yang rusak atau yang mati, dan lain sebagainya. 8. Oksigen ini dalam keadaan normal sangat dibutuhkan. Kenapa? Pada pertolongan pertama pada kecelakaan, yang nomor 1 dilihat adalah saluran napas dulu. Bukan keadaan pembuluh darah dulu. Karena kalau seseorang, orang normal, tidak bernafas selama 4 menit, itu akan terjadi kerusakan yang permanen pada otot-ototnya. Tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi kalau ototnya hancur ataupun rusak karena kehilangan oksigen tadi selama 4 menit, itu akan terjadi seterusnya. Dan kalau mengalami tidak dapat asupan oksigen selama 6 menit, bayangkan. Kalau Anda tidak mendapat masukan oksigen selama 6 atau 8 menit, yang terjadi adalah kematian. Itu sebabnya pada waktu pertolongan pertama pada kecelakaan, yang kita lihat adalah saluran pernafasan terlebih dahulu. Lihat adalah pembuluh darah atau kardiovaskuler terlebih dahulu. Tapi sebagian besar yang dilihat adalah saluran pernafasan terlebih dahulu. Nanti kalau Anda sudah belajar P3K, itu Anda akan tahu. Kekurangan oksigen nanti akan mulai terlihat dengan adanya warna kebiruan pada bibir atau pada bagian-bagian ujung, pada bibir, ujung telinga, dan ujung jari-jari. Karena itu adalah merupakan bagian-bagian paling ujung dari tubuh manusia. Ya, jadi ingat itu sebabnya sistem pernapasan ini dibilang penting, ya cukup penting, ya, karena kalau terjadi gangguan, waktunya hanya sebentar, berbeda dengan keperluan terhadap hal-hal yang lain. Contohnya kalau Anda puasa, nggak masuk makanan seharian kan nggak apa-apa. Anda nggak minum seharian nggak apa-apa juga. Sedangkan oksigen jangankan seharian, 6 menit aja udah mati. Tuh, apalagi kalau sehari, udah nggak usah dihitung lagi. Ya, oke, lanjut, next. Ya, lanjut. Ini diulang lagi, yaitu pernapasan paru, pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada paru-paru atau dinamakan pernapasan eksterna. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Di dalam alveoli, nanti oksigen yang dibawa masuk ke dalam saluran napas itu akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui alveolus tadi, dan kemudian diikat oleh hemoglobin, dibawa ke seluruh tubuh manusia. Lanjut, next. Nah, ini yang tadi apa ya, di dalam alveolus tadi terdapat bulatan-bulatan alveolus. Ini di dalam saluran ini pun yang terdapat hanya udara saja. Karena paru-paru itu berisi udara. Dan alveoli ini dibungkus dengan ketat oleh jaringan kapiler. Nah, kita lihat sekarang dengan mikroskop elektron. Ini adalah rongga di dalam alveoli. Ini dibentuk oleh sel-sel epitel alveoli. Ternyata di antara sel-sel epitel tadi, kita akan lihat di luar alveolinya, ini adalah kapiler-kapiler pembuluh darah. Di mana nanti dari ruangan ini, oksigen akan masuk ke sini, dan CO2 pun akan keluar masuk ke dalam alveoli tadi. Tapi di antara sel-sel alveoli tadi, kita akan dapatkan ada yang namanya sel septal yang bentuknya berbeda. Inilah nanti yang akan menghasilkan semacam cairan fosfolipid yang akan membasahi seluruh dinding atau seluruh bagian dalam daripada alveoli tadi.
Sehingga alveolus tadi akan bertahan, dia tetap bulat karena isinya ada udara, dan juga bertahan bagian dalamnya selalu basah. Ya, jadi nanti udara baik oksigen maupun karbon dioksida akan secara osmosis keluar dan masuk di daerah situ. Oke, lanjut. Bapak maaf, laptopnya mati sebentar. Oh iya, silakan. Nggak apa-apa, nanti saya pakai ini dulu ya. Maaf ya, HP. Oksigen nantinya dalam jaringan akan dilepaskan, kemudian diikutkan dalam proses metabolisme, ya. Dan itu kemudian nanti hasil dari metabolisme menghasilkan karbon dioksida masuk juga ke pembuluh darah. Baik oksigen maupun karbon dioksida itu akan diikat oleh hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah merah. Jadi hemoglobin itu nanti yang akan mengikat kedua-duanya, baik waktu mengangkut oksigen masuk ke jaringan maupun mengangkut karbon dioksida menuju ke paru-paru untuk dibuang. Dan memang itu nanti kalau terjadi perubahan akan terjadi gangguan daripada proses di seluruh jaringan tubuh manusia. Tadi sudah saya katakan kemampuan daripada paru-paru itu menampung udara adalah sekitar 5 liter. Tapi biasanya, Anda tahu tidak? Sekali kita bernapas, menarik maupun mengeluarkan, apakah jumlahnya berapa? Ternyata hanya 10%. Jadi kita waktu menarik atau mengambil udara dari luar atau inspirasi, dan juga pada saat kita mengeluarkan udara dari dalam paru-paru keluar tubuh kita, itu hanya 500 cc saja, atau 1/10 dari kemampuan kedua paru-paru kita menampung udara. Dan itu akan terjadi secara refleks, ya. Jadi tidak usah diatur oleh kita. Kita diam, kita merem, kita tidur, kita pingsan, kita bisa tetap yang keadaan emosi misalnya, ya. Coba lihat kalau orang marah. Pernah lihat orang marah nggak? Kalau orang marah kan napasnya seperti mau berkelahi aja seperti itu. Atau juga pada saat orang olahraga, maka itu volumenya akan meningkat. Mungkin menjadi 1 liter atau 1,5 liter pada saat dia mengeluarkan dan memasukkan udara ke dalam paru-parunya. Frekuensi atau next, lanjut. Frekuensi atau jumlah pernapasan pada setiap usia berbeda. Pada bayi, kalau Anda perhatikan, napasnya lebih cepat. Pada anak-anak cepat dibandingkan remaja, tapi dia lebih lambat dibandingkan pada bayi. Lanjut. Pada bayi, kecepatan frekuensinya adalah 30 kali per menit. Pada anak-anak 24 menit menarik dan mengeluarkan nafas. Lanjut. Cairan dalam rongga pleura yang dinamakan cairan pleura itu berfungsi untuk menghindari gesekan antara paru-paru dengan dinding dada pada saat kita menarik nafas ataupun mengeluarkan atau menghembus nafas.
Karena pada saat itu paru-paru bisa mengembang dan juga bisa mengecil, ya. Jadi dalam keadaan normal, Anda lihat di sini, udara yang diproses dalam paru-paru setiap kali kita mengambil napas dari luar ataupun menghembus napas, hanya 10% dari kemampuan penampungan udara dalam paru-paru, yaitu sekitar 500 cc atau setengah liter, dan ini dinamakan tidal volume. Jadi normal pada setiap manusia, tidal volume itu adalah 10% dari kapasitas total atau sekitar setengah liter. Frekuensi pernafasan pada wanita lebih tinggi daripada pria. Itu belum ada penelitiannya, ya. Jadi yang jelas bahwa inspirasi dan ekspirasi itu ada jedanya, tapi jedanya itu cepat sekali, mungkin hanya seberapa detik, ya, dan itu frekuensinya akan terus berlanjut dengan jumlah yang sama. Lanjut, next. Ini sudah saya katakan tadi, pada orang dewasa itu adalah sekitar 16-18 kali per menit. Anda nanti bisa hitung sendiri. Dan pada anak-anak itu sekitar 24 kali, dan pada bayi itu adalah 30 kali. Teori instrumen. Jadi itu biasanya kalau Anda bersin atau Anda batuk, itu disebabkan karena terangsangnya selaput lendir hidung. Mungkin karena ada kotoran yang masuk, atau mungkin Anda sedang dalam keadaan terinfeksi. Sedangkan batuk, demikian juga sama. Ya, ini biasanya karena ada rangsangan pada selaput lendir di trachea atau di yang masih masuk ke dalam trachea, atau mungkin karena adanya infeksi atau bakteri yang masuk ke dalam saluran napas kita. Lanjut, next. Cairan dalam rongga pleura tadi sudah saya jelaskan. Aliran darah ini adalah pada saat normal, aliran darah akan berjalan secara normal. Tapi pada saat seseorang harus bekerja berat, melebihi batas kemampuan dia, maka aliran darah itu akan lebih cepat dan lebih banyak. Bahkan bisa sampai 4 kali lipat. Seperti misalnya seseorang lari maraton, atau lari cepat dan lain sebagainya. Maka dalam keadaan demikian, paru-paru itu biasanya nanti kalau ini rutin dilakukan, maka jumlah kapiler pada alveolus itu akan makin banyak, ya. Dan kapiler yang pada alveolus tadi, kecepatan atau kemampuannya akan meningkat. Dalam arti kata dia menarik oksigen ataupun mengeluarkan karbon dioksidanya itu akan lebih cepat lagi dibandingkan dalam keadaan normal. Hal ini untuk mencegah terjadinya bengkak paru-paru atau odem paru-paru. Lanjut, next. Pengaturan pernapasan sudah saya jelaskan di awal, berada pada daerah medula oblongata, yaitu berbatasan antara otak besar dengan medula spinalis. Kemudian pernapasan yang terjadi sehari-hari itu dikendalikan oleh dua faktor utama, yaitu sistem saraf pada medula oblongata dan juga perubahan kimia di dalam darah yang dia merupakan, ya. Lanjut, next. Oksigen diangkut ke jaringan sangat tergantung beberapa hal. Nanti Anda bisa baca di sini jumlah oksigen yang masuk ke paru-paru, aliran darah yang kemudian di dalam paru-parunya apakah sehat atau tidak. Karena kalau sehat, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida tidak akan bagus. Tapi kalau ada penyakit, apakah infeksi atau odem dan lain sebagainya, maka itu akan tertahan. Dan juga akan tergantung juga dari kemampuan jantung.
dan juga jumlah hemoglobin yang baik yang ada di dalam sel darah merah. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana lancarnya oksigen itu akan masuk ke dalam jaringan. Lanjut, next. Waktu di dalam kandungan, paru-paru itu tidak terisi oleh oksigen. Ingat, paru-paru itu terendam oleh cairan, yaitu cairan ketuban. Bayi mendapatkan oksigen dari ibunya lewat pembuluh darah. Barulah sesudah dia dilahirkan, keluar, kemudian berada di ruangan terbuka ini, maka cairan ketuban tadi yang sudah hilang, paru-paru yang tadinya kempes, dia akan mengembang karena terisi oleh udara yang dia terima pada saat dia menangis sesudah dilahirkan. Jadi ingat itu, kalau di dalam kandungan paru-paru bayi tidak terisi udara, tapi terisi oleh cairan ketuban. Baru terisi udara sesudah bayi itu lahir. Ya. Oke, lanjut, next. Manusia dalam keadaan normal tidak memerlukan tambahan oksigen. Tapi kita kadang-kadang jadi lupa ya bahwa kita jarang berterima kasih untuk hal itu kepada Tuhan. Tuhan memberikan oksigen itu selama 24 jam setiap hari. Coba kalau Anda lihat ke rumah sakit. Ada orang yang diberikan tambahan oksigen, kemudian Anda tanya, berapa sih harga oksigen itu per jamnya yang diberikan tambahan kepada orang sakit tadi? Sesudah Anda tahu harganya, coba Anda hitung. Sekarang umur kita berapa, kalikan jamnya, kalikan harga oksigen, Anda harus tahu berapa yang harus Anda bayar untuk oksigen yang Anda hisap selama ini. Ya. Mahal, Pak. Coba kita lihat di sini. Iya, pasti mahal sekali. Apalagi sudah puluhan tahun. Oksigen ini hanya diberikan kepada orang-orang dalam keadaan tertentu yang dinamakan hipoksia, sianosis, anoksia, shock, atau koma, juga dyspnea, dan ada kelumpuhan alat-alat pernapasan termasuk otot pernapasan. Ya, dan juga selama dia dibius. Pada saat seseorang dibius untuk operasi dan sebagainya, itu diperlukan oksigen tambahan. Karena dia tidak bisa bernapas sendiri atau bernapas otomatis. Pemberian oksigen ini nanti akan diberikan. Yang pertama nanti ini adalah yang biasanya Anda lihat secara umum, yaitu memakai kanula. Kanula itu seperti pipa kecil, pipa plastik kecil yang dimasukkan ke dalam lubang hidung. Lanjut, next. Nah, seperti ini adalah yang umum diberikan, termasuk orang-orang tua yang misalnya memerlukan tambahan oksigen. Ini adalah suatu alat yang sederhana yang paling sering diberikan untuk pemberian tambahan oksigen. Ya, lanjut. Dan ada lagi kalau Anda lihat di rumah sakit ataupun pada saat bencana dan lain sebagainya seperti yang sekarang terjadi di daerah Cianjur, itu dinamakan masker. Bukan masker seperti yang kita pakai sekarang pada zaman pandemi, tidak. Jadi maskernya seperti gembung itu, nanti ada selangnya seperti ini nanti selang ini akan disambungkan ke tabung oksigen. Kadang-kadang nanti pada orang-orang yang sakitnya cukup berat diperlukan tambahan cadangan oksigen yang dimasukkan ke dalam kantung di dekat masker ini. Ya. Oke, lanjut. Next. Kemudian ada lagi yang disebutkan melalui tenda. Jadi kalau ini orang sakit, orang ini nanti akan ditutupi oleh seperti tenda gitu, tapi dibuat dari plastik, dan itu nanti di dalamnya ada selang-selang, baik selang AC, selang oksigen, dan lain-lain. Ya, tapi di kita jarang digunakan. Itu biasanya diberikan pada pasien-pasien VIP. Ya.
Ya. Lanjut, next. Dan ini yang paling akhir adalah yang menggunakan kateter. Jadi ada semacam sumbatan hidung di sini, di dalamnya ada pipa yang kecil, kemudian nanti oksigen itu akan dimasukkan lewat pipa ini. Ini adalah disebutkan pemberian oksigen melalui kateter. Lanjut, next. Ini adalah prinsip-prinsip CPR ya atau cardiopulmonary resusitasi. Ya, di sini nanti yang nomor satu biasanya nanti seseorang akan melihat dulu jalan nafasnya. Nanti Anda akan diajarkan itu apakah jalan nafasnya tersumbat atau ada sesuatu yang menghalangi jalan nafas. Kemudian nanti sesudah jalan nafasnya diyakinkan itu lancar, baru dilakukan pertolongan dengan menolong memompa jantung dan juga memberikan udara tambahan. Hanya pada saat memberikan udara tambahan dengan pernafasan buatan ini harus diperhatikan satu hal. Apakah orang ini bukan orang yang bunuh diri dengan meminum racun, ya? Karena kalau orang ini dengan berniat bunuh diri meminum racun, entah baygon, entah racun tikus, maka kita tidak boleh memberikan napas tambahan langsung, tapi harus dihalangi oleh kain ataupun masker sebelumnya. Lanjut, next. Nah, ini yang kalau seseorang tidak bisa bernapas karena pada saat dia tidak sadar, biasanya lidahnya akan jatuh ke belakang. Sehingga nanti kita akan periksa, kemudian lidah itu nanti akan ditarik dengan alat. Jadi apakah cukup dengan memakai tang ya, atau dilakukan pertolongan dengan alat anestesi, yaitu dengan menggunakan endotracheal. Ya, pipa endotracheal. Nanti dimasukkan selangnya ke dalam saluran napas atau ke dalam tracheanya. Lanjut. Tapi yang pasti pada orang yang pingsan di mana napasnya terhalang lidah itu yang penting dia harus diekstensikan kepalanya ke belakang. Ini juga sama ya, dan kemudian diberikan pernapasan buatan. Oke, lanjut. Next. Saya kira selesai ini. Baik, sampai di sini pada hari ini waktunya juga sudah selesai.